YouTube channel Solis Supriyadi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kami berikan dengan pembelajaran yang sangat asik sambil menonton video-video kami. Video kami selalu memberikan ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Juga nyalakan loncengnya supaya kami mampu memberikan informasi pada waktu kami mengupload video baru. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4 yang akan kami sampaikan mengenai sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami tampilkan beberapa komponen alat kebutuhan sehari-hari. Nah, dari beberapa komponen itu, menurutmu peralatan yang ada pada gambar di samping ini terbuat dari bahan apa saja? Jadi, menurut kamu, bahan yang dibuat untuk membuat pensil, membuat tas, membuat HP itu dari bahan apa saja? Kami tampilkan juga gambar, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan berbagai macam alat, termasuk ya gambar yang kami tampilkan merupakan alat kebutuhan kita sehari-hari, ya, sehingga kita dengan menggunakan alat ini mampu terlindungi. Ini pun merupakan alat-alat yang kita pakai, ya, itu terbuat dari berbagai macam bahan yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi bahan yang kami tampilkan ini terbuat dari apa saja? Kalian sudah mengenal ya alat ini adalah sepatu. Nah, sepatu ya yang kalian pakai pada umumnya adalah kain, tetapi sepatu yang kami tampilkan di sini mungkin bahan tersebut ada yang termasuk bahan sintesis, ya. Jadi bahan yang dibuat untuk membuat sepatu ini adalah bahan sintesis. Perhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang pada gambar di bawah, ya. Nah, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat barang-barang ini adalah terbuat dari apa saja. Apakah termasuk bahan alami atau bahan sintetis? Nah, bisa kalian cari informasi apakah bahan-bahan yang kami tampilkan ini alami atau sintesis, gitu ya. Baju dan pensil terbuat dari bahan non-logam, ya. Jadi tidak ada baju yang dibuat dari logam. Nah, oleh sebab itu juga pensil semuanya tidak ada yang dibuat dari
logam. Gambar-gambar yang kalian lihat, nah ini juga bahan non-logam. Dibedakan menjadi polimer, keramik, dan gelas. Jadi polimer, keramik, dan gelas itu merupakan bahan non-logam. Ya, jadi bukan logam. Jadi ini adalah non-logam. Bahan biologi atau biomaterial dan lain sebagainya itu juga perlu kalian pahami dan ketahui. Polimer tersusun dari gabungan beberapa monomer, ya. Jadi tersusun dari beberapa monomer. Monomer adalah kelompok kecil molekul yang dapat dirangkaikan menjadi polimer. Nah, seperti pada gambar monomer, polimer, jadi polimer. Salah satu contoh monomer adalah molekul glukosa. Nah, jadi molekul glukosa itu merupakan contoh monomer. Ketika monomer pada glukosa bersatu, itu akan dapat membentuk selulosa, ya. Jadi setelah menjadi satu ternyata akan membentuk selulosa. Dengan demikian selulosa adalah polimer, ya. Jadi selulosa itu adalah polimer. Pernahkah kamu membandingkan kain katun dengan plastik? Pasti ada perbedaan dan kamu juga pasti akan cepat mengetahui apakah ini bentuk kain ataukah ini adalah plastik, apakah ini gelas dan lain sebagainya. Kedua bahan tersebut adalah polimer, ya. Itu yang perlu kalian pahami. Kain katun terbuat dari kapas sehingga digolongkan ke dalam polimer alami, gitu ya. Plastik dihasilkan melalui sintesis kimia sehingga digolongkan ke dalam polimer sintesis. Barang yang ada di sekitar kita juga ada yang terbuat dari keramik, ada yang terbuat dari kaca, ya, dan lain sebagainya. Keramik itu sendiri adalah barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerobak, genteng, porselen, dan sebagainya. Selain berbagi benda yang telah disebutkan tadi, karena akan menemukan benda-benda yang terbuat dari gelas maupun dari kayu.
Pada bab ini kamu akan belajar sifat bahan dan kegunaan beberapa bahan seperti serat, karet, kayu, keramik, dan gelas. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari benda. Bahan lain seperti plastik, polimer sintetis, dan logam akan kamu pelajari itu nanti di kelas 9 ya. Sampai di sini kawan-kawan, terutama anak-anak SMP kelas 8, mohon kalian lihat dan tonton, pahami supaya kalian benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh saya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maafkan bila banyak kesalahan ya. Salam sehat, salam kuat, salam bekerja dan belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya.